Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita dalam acara podcast yang diadakan di KUA Pegasing bersama saya Ihwatun Hasanah bersama kawan saya Anwar MPD, merupakan salah satu penyuluh di KUA Pegasing. Baik Ustadz, apa kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Walaupun sudah ada agen-agen segar tentang P3K nih Ustadz ya, semakin semangat insya Allah. Insya Allah semakin semangat bagi teman-teman yang sedang berjuang menuju P3K insya Allah. Kita doakan bagi kawan-kawan yang hari ini non ASN, insya Allah semoga menjadi ASN. Amin, Allahumma amin. Baik Ustadz, selanjutnya kami persilahkan waktu kepada Ustadz untuk memaparkan tentang materi kita pada hari yang berbahagia ini. Ya, materi kita pada hari ini yaitu berkenaan dengan masalah zakat. Nah, pengertian zakat dulu. Zakat itu yang berarti suci, baik, berkah, kemudian tumbuh dan kemudian berkembang. Karena di dalamnya terkandung ada harapan untuk memperoleh keberkahan dari harta yang kita keluarkan. Maka zakat yang dikeluarkan itu mensucikan dari harta yang ia dapatkan. Makna tumbuh dalam arti zakat ini menunjukkan pahalanya menjadi banyak. Sedangkan makna suci menunjukkan bahwa zakat adalah mensucikan jiwa dan kejelekan, kebatilan, dan pensucian dari dosa-dosa. Maka kemudian di dalam Al-Quran itu telah disebutkan, dalam Quran Surah At-Taubah ayat 103 itu disebutkan, khudh min amwalihim, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, karena dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Quran Surah At-Taubah ayat 103. Nah, menurut istilah itu dalam kitab Al-Hawi, Al-Mawardi mendefinisikan zakat itu dengan nama pengambilan tertentu dari harta tertentu menurut sifat-sifat tertentu dan untuk diberikan kepada golongan yang tertentu. Jadi orang yang menunaikan zakat disebut dengan muzaki, sementara orang yang menerima zakat itu disebut dengan mustahik. Jadi orang mustahik. Jadi ada muzaki, ada mustahik. Kemudian menurut peraturan Menteri Agama nomor 52 tahun 2014, bahwasanya zakat itu merupakan harta wajib yang dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam untuk diberikan kepada yang berhak untuk menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Jadi itu merupakan pengertian-pengertian zakat. Maka zakat ini karena sesuatu yang wajib untuk dikeluarkan. Kapan kewajiban itu kita keluarkan? Itu ketika sampai batasan-batasan tertentu dalam syarat dan rukunnya. Misalnya ketika kita itu memiliki harta telah sampai haul ataupun nisabnya, atau mungkin kalau dalam pertanian itu bukan haul ya, tapi dalam pertanian itu disebut dengan permasa, yaitu panennya. Maka ketika sudah sampai batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh syariat, misalnya kalau harta berupa gaji misalnya atau gaji profesi itu, nah itu disetarakan yaitu dengan emas. Kalau di Aceh ini 94 gram emas. Maka ketika sudah sampai batasannya dalam 1 tahun itu misalnya 94 gram emas misalnya, maka sudah wajib mengeluarkan zakat. Nah, jadi kemudian zakat ini dikeluarkan dari harta yang dimiliki. Nah, jadi ketika kita sudah memiliki harta kita, maka harta ini otomatis dihitung dulu sampai enggak dalam 1 tahun itu setara dengan 94 gram emas. Maka kalau sudah sampai, wajib kita keluarkan zakatnya. Nanti belum sampai belum nih Ustaz ya? Ya, jadi kalau sudah sampai, maka kemudian dikeluarkan zakatnya. Ya, kalau belum nggak usah. Kalau belum sampai, ya kita tidak mengeluarkan zakat. Nah, boleh kita itu berupa infak atau sedekah. Nah, kemudian tidak semua harta itu terkena kewajiban zakat. Nah, karena itu syarat dikenakan atas zakat atas harta itu ada ketentuannya. Misalnya seperti ini, harta tersebut. Nah, jadi harta yang dikenakan zakat itu yang pertama itu disebutkan begini.
harta tersebut merupakan harta yang halal dan diperoleh dengan cara yang baik. Ya, ya. Nah, misalnya dari hasil gaji kita, atau kemudian dari kebun kopi kita, atau mungkin palawija kita, atau dari perdagangan kita, peternakan kita yang halal. Nah, tidak wajib bagi seseorang itu mengeluarkan zakat kalau sekiranya dari hasil curian. Nah, atau mungkin ada seseorang dia pengedar sabu-sabu misalnya, tapi kemudian ini udah sampai akhirnya, itu tidak wajib untuknya karena memang haram. karena memang haram. Iya. Nah, atau mungkin ada orang yang mungkin hari ini galak sekali, yaitu masalah misalnya chip domino kan. Iya, Nah, iya. jadi nggak mungkin kita mengeluarkan sesuatu itu untuk mensucikan yang innya itu dari yang haram. Nggak Memang mungkin. tetap haram dia Haram. walaupun dikeluarkan zakatnya. Iya, walaupun kita keluarkan zakat itu tetap haram juga. Kemudian yang kedua, harta tersebut dimiliki penuh oleh pemiliknya. Nah, jadi yang dimiliki penuh, bukan artinya diberikan kepada kita, kemudian kita yang misalnya menggarap dan bukan kita bukan kita pemiliknya. Maka itu tidak diberikan zakatnya. Nah, atau mungkin ada seseorang yang menitipkan misalnya emas kepada kita, itu bukan milik kita. Nah, kita hanya istilahnya itu menjaganya. Maka bukan kita pemiliknya, maka harta tersebut dimiliki penuh oleh pemiliknya baru bisa dikeluarkan zakatnya. Kalau bukan kita pemiliknya penuh, maka kita tidak bisa mengeluarkan zakatnya. Kalau di kita ini ada istilah bagi dua tuh, kebun bagi dua gimana tuh? Nah, kalau umpamanya bagi dua itu kan dari hasil pertanian ya. Iya. Maka dilihat nanti. Kalau hasil pertanian itu ada bab khusus nanti kita akan bahas. Cuman sekilas kami bahas, itu dilihat dari hasil panennya. Dari hasil panennya itu berapa kira-kira penjualannya. Apakah sampai dia itu dengan 94 gram misalnya. Walaupun dia itu pemilik lahannya itu orang lain, tapi dia yang menanam di situ, maka dilihat dari hasil tanamannya. Nah, itu per masa panen nanti dilihat ya. Jadi dari masa panennya. Walaupun dia itu bukan dia pemilik lahan. Nah, jadi dilihat dari masa panen. Kan ada orang yang menyewa misalnya. Nah, banyak orang yang menyewa. Nah, seperti perdagangan misalnya. Perdagangan itu boleh saja dia sewa ruko. Nah, jadi dari sewa ruko itu ada keuntungan. Jadi dari keuntungan itu berarti dia itu harus mengeluarkan zakat. Nah, berarti bukan dari harta berupa surat berharga dari tanahnya itu, bukan itu ya. Nah, kemudian berikutnya yang ketiga, harta tersebut merupakan harta yang dapat berkembang. Nah, berkembang seperti tadi misalnya berkembangnya itu seperti tanaman, itu kan otomatis berkembang ya. Kalau umpamanya padi kita semai sekitar 1 kaleng, itu otomatis nanti bisa saja nanti hasilnya itu sekitar 100 kaleng jadinya, gitu kan? Itu berkembang. Atau cabai, atau mungkin usaha-usaha lain yang bersifatnya itu produktif, berkembang. Maka kalau sampai berkembangnya itu disebut dengan wajib dibayarkan zakatnya. Kemudian yang keempat, harta tersebut mencapai nisab sesuai jenis hartanya. Sesuai jenis hartanya. Jadi kalau umpamanya perdagangan, nisabnya itu dengan 94 gram emas. Profesi ya, zakatnya para guru, ASN itu 94 gram emas. Maka wajib diberikan zakatnya itu ketika sudah sampai 94 gram emas. Kemudian harta tersebut melewati haul. Haul itu kurun waktunya. Haul misalnya kalau Januari maka hitungannya sampai dengan Desember. Jadi Januari nanti itu berarti harta kita setelah kita keluarkan kalau sudah sampai dengan nisabnya 1 tahun. Setahun ya Ustaz ya. Ya, jadi pemilik harta tidak memiliki hutang jangka pendek yang harus dilunasi.